Assalamualaikum Ibu, Adik ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya dengan Dr. Mahardika yang sedang berjaga pada malam hari ini. Saya di sini izin untuk memeriksa dari kondisi anak Ibu, nggih. Apakah Ibu bersedia? Baik, apabila Ibu bersedia, saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu, nggih. Baik, Ibu, Adik, saya sudah selesai untuk cuci tangan. Selanjutnya saya izin untuk memeriksa dari anak Ibu, nggih. Baik, Adik, permisi, nggih. Bajunya dibuka ya, pelan-pelan kok ini. Baik. Nah, selanjutnya Ibu, apakah anak Ibu sedang mengalami sakit ataupun ada kelainan tertentu? Oh, baik. Ibu datang ke sini untuk memeriksa saja, nggih. Baik, baik. Selanjutnya Ibu, saya izin untuk membawa ke penimbang berat badan dulu, nggih. Sama untuk mengukur tingginya. Ini sih Ibu. Baik, Dek, sebentar ya. Sebentar ya, Dek. Baik. Oh iya, berat badannya segini. Sebentar ya, Dek, saya ukur juga yang lainnya. Baik, untuk panjang badannya seharusnya tidak menggunakan ini, tapi ada alatnya tersendiri. Jadi ini karena keterbatasan alat, jadi saya menggunakan midline seperti itu. Baik, Adik sudah selesai, gitu. Wah, pintar sekali, nggak nangis ya. Ya, sini lagi. Nah, pintar ya tadi untuk pengukuran dari tinggi panjang badan dan juga berat badannya. Untuk panjang badan dan juga tinggi badan, berat badannya itu normal. Selanjutnya saya akan untuk mengukur TTV-nya, nggih. Permisi, Adik, kakinya ya dilipat seperti ini ya, lipat bahannya. Baik, jangan gerak-gerak ya. Pinjam tangannya. Ya, baik, kita ukur nadi beserta suhunya, serta kita lihat pada bagian abdomen atau pada bagian perutnya kembang kepis dari pernafasan dari sang bayi. Ya. Baik, untuk pemeriksaan TTV-nya juga sudah selesai. Ini tinggal yang pada bagian tekanan darah. Nah, untuk pemeriksaan tekanan darah di sini seharusnya tidak menggunakan sphygmomanometer yang ini, tapi ada untuk alatnya itu sendiri seperti itu. Untuk tanda-tanda vitalnya itu Ibu normal ya dari adiknya. Ya, Dik. Sekarang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu dari kulit terlebih dahulu. Baik Ibu, Dek, ya selanjutnya saya akan melihat dari kulitnya terlebih dahulu, nggih. Permisi, Adik. Ya, wah kulitnya seperti ibunya ya, cantik warnanya. Baik, tidak ada warna kemerahan ataupun cyanosis, tidak ada warna kekuningan, berarti tidak ada terus di sini. Baik, untuk warna kulitnya normal Ibu, tidak ada turgor juga, kita raba-raba juga, tidak ada turgor di bagian kulitnya, tidak ada edem juga ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar limfanya. Misi, nggih. Ya. Baik, untuk kelenjar limfonya tidak ada pembesaran ataupun tidak ada suatu kelainan yang perlu dikhawatirkan. Selanjutnya, permisi ya, Dek, saya ukur untuk lingkar kepalanya dulu. Permisi ya. Ukur lingkar kepalanya, ya sudah ya. Oke, untuk lingkar kepalanya normal. Selanjutnya, Adik, oh iya baik, untuk mulutnya tidak ada bibir sumbing, lalu untuk palatungnya atau langit-langitnya juga terbentuk sempurna, gigi-gigi juga sudah mulai tumbuh, sudah 8 bulan ya Ibu ini. Ya, berarti sudah mulai diberi MPASI juga. Kita lihat pada bagian matanya, pada bagian konjungtivanya. Baik, tidak ada tanda-tanda anemia juga. Selanjutnya kita lihat pada bagian telinganya. Ini sih Adik, ya saya lihat telinganya ya. Wah, telinganya bersih ya ini. Ya, oke, aman. Telinga satunya. Baik. Untuk hidungnya. Baik. Oke. Alhamdulillah,
Untuk lehernya Dik, saya lihat dulu ya. Baik, tidak ada webnak di sini. Sebenarnya aman-aman saja. Selanjutnya adik dulu ya. Ya, saya lihat dulu ya. Oke, tidak ada pembesaran dari tonsilnya, aman. Tenggoroknya juga aman. Lidahnya oke, masih aman ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke pemeriksaan dada. Permisi adik, saya lihat dulu ya, saya inspeksi terlebih dahulu. Baik, untuk dadanya tidak ada funnel chest atau big chest atau barrel chest ya, masih normal untuk bagian dadanya. Permisi adik, saya palpasi dulu ya, saya pegang-pegang dulu ya. Baik, tidak ada pemeriksaan kelenjar limfe ataupun pada bagian dadanya. Tidak ada nyeri pada bagian bahunya juga, ada pemeriksaan pada bahunya juga. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan dari pemeriksaan dari perkusinya, kita perkusi secara perlahan saja, bisa menggunakan satu tangan ataupun dua tangan seperti itu, untuk menentukan bahwasanya tidak ada hal-hal yang mengganjal seperti itu. Untuk suara toraks yaitu lebih ke arah sonor ya, kita perkusi juga pada bagian jantungnya itu. Selanjutnya untuk pemeriksaan lainnya yaitu pemeriksaan dari auskultasi pada bagian dada. Kita auskultasi pada bagian jantung terlebih dahulu, pada bagian apexnya juga, lalu pada bagian parunya kita dengarkan suara-suara dari parunya, apakah ada ronki ataupun hal-hal yang lain seperti itu, agar kita bisa mengoreksi dari auskultasi dari toraksnya seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan ke pemeriksaan abdomen. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dari abdomen atau bagian perut. Permisi adik, saya inspeksi terlebih dahulu ya. Baik, untuk perutnya normal ya, tidak ada suatu pembengkakan ataupun suatu pembesaran ya, lalu tidak ada tanda-tanda dari asites ataupun hipertensi seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan ke pemeriksaan auskultasi. Pada pemeriksaan auskultasi kita dengar peristaltik dari usus sang bayi, kita dengarkan. Ya baik, untuk dari peristaltik sang bayinya normal. Selanjutnya kita lanjutkan ke arah pemeriksaan dari palpasi terlebih dahulu. Kita palpasi sambil melihat wajah dari sang bayi, apakah ada suatu nyeri ataupun dia tiba-tiba menangis. Kita bisa lihat pada bagian mana rasa sakit itu, seperti itu. Kita palpasi saja pada setiap regio pada bagian abdomen seperti itu. Baik, untuk pemeriksaan palpasinya juga normal, tidak ada suatu kendala apapun. Selanjutnya kita perkusi. Nah, untuk pada bagian abdomen ini biasanya hasil dari perkusinya yaitu timpani. Kita lakukan perkusi juga secara perlahan dari medial ke lateral. Baik, suaranya timpani, berarti tidak ada suatu kelainan apapun. Selanjutnya kita pemeriksaan dari hati dan juga pada bagian limbanya seperti itu. Baik, selanjutnya saya untuk pemeriksaan dari hati dan juga limbanya, permisi ya. Jadi kita lakukan metode dengan metode blank heart. Untuk metode blank heart kita ambil dari garis linea midclavicular yang kanan dengan juga arcus costa yang bagian kanan, kita titik di sini, lalu dari umbilikus ke processus hypoideus. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, kita palpasi ya perlahan-lahan, adakah
pembesaran dari hepar ataupun tidak, seperti itu. Nah, untuk blank heart ini, metode blank heart bisa sampai umur 5 sampai 6 tahun. Jadi kita lakukan sepertiga seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pada bagian hepar sang bayi tidak ada suatu kelainan, dan juga kita ukur tadi pada bagian strukturnya juga tidak ada suatu hal yang perlu dikhawatirkan. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan dari limpa. Nah, untuk pemeriksaan dari limpa ini kita menggunakan garis Schaffner. Nah, untuk garis Schaffner itu jadi kan Schaffner, nah S4 itu dia terletak pada umbilikus, sedangkan untuk S8-nya dia terletak di antara inguinal, kita bagi dua. Nah, itu dia di situ, inguinal dari sang bayi. Lalu dan juga S1-nya di bagian arcus costa yang kiri, seperti itu. Kita mulai raba dari S1 hingga S8, seperti itu. Apakah ada pembesaran dari limpa ataupun kita temukan struktur yang lain, seperti itu, kita bisa ukur untuk mengukur dari apakah dia terjadi kelainan darah ataupun juga kelainan yang lain. Kita bisa ukur dari pembesaran limpa, seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan dari ekstremitas dari sang bayi. Untuk ekstremitas dari sang bayi ini kita lihat pada bagian jari-jarinya apakah terjadi clubbing finger, ya, lalu terjadi seperti jari bebek itu, ya, jadi seperti jarinya itu nyatu, ada selaputnya di sela-sela jarinya. Kita lihat juga apakah ada patah atau fraktur atau pembesaran pada ekstremitas-ekstremitasnya. Nah, pada sang bayi ini tidak ada, alhamdulillah. Baik Ibu, untuk pemeriksaan fisik dari anak Ibu sudah selesai. Terima kasih ya Ibu, terima kasih Adik, ya, semoga sehat-sehat terus ya Adik. Jadi untuk pemeriksaan fisik dari adik ini tidak ada suatu kelainan apapun ya Ibu. Jadi adik ini sudah sehat, alhamdulillah. Selanjutnya saya izin untuk memeriksa pasien selanjutnya ya Ibu. Terima kasih Ibu, terima kasih Adik. Assalamualaikum.